Bang Bud, jangan kau masukkan YouTube. Nah, sebenarnya sih acara di sini kita mau santai aja ya, maksudnya evaluasi juga buat Bayu. Kita pengen sharing aja di sini kenangan-kenangan terakhir buat Bayu, biar Bayu juga tetap teringat sama kami semua. Dan nanti ada beberapa sih acara yang semoga nggak bikin nangis ya. Sebelumnya kita bikin sambutan dulu. Sebelumnya Bang Bud, oh iya Bang Bud. Videografer tuh. Biar nggak bisa. Organisasi. Oh, bisa bicara lagi. Oh, bisa setelah. Sebenarnya ada struktur bagi sebenarnya ada sih kalau sebutin kita sebutin komisarisnya aja ya. Ada Mas Adam, ada Pak. Sisanya CEO, VIP, konsumtif. Sisanya yang itu lah ya. Bukan konsumtif ya. Ada belanja kan. Jadi intinya sih kita mulai dulu, nanti kita mulai dari yang sambutan dulu, nanti kira-kira dimulai. Mau pakai doa nih, kita mau ngapain? Doa. Kan iya, Pak Wimpi ya. Komisaris kita Pak Wimpi, mungkin dari Buati dulu ya Bu ya. Kita dengarkan sambutan dari Buati. Makasih udah pada datang semua. Jadi masalah yang terutama sih aku mengucapkan terima kasih banyak sama Ayu. Aku juga sama Ayu udah hampir 8 tahun ya Ayu ya. Jadi maksudnya banyak hal yang kita hadapi bareng-bareng, baik suka maupun duka, udah kayak pacaran kali. Suka dan duka ya Ayu selalu ada di selalu bersedia untuk mendengarkan banyak hal. Aku juga banyak dapat advice dari Ayu, ternyata Ayu itu ternyata sangat keibuan ya, kan? Jadi aku belajar sabar juga sama Ayu. Tentunya banyak hal juga yang mungkin tidak berkenan kelakuan aku terhadap Ayu, jadi maafin juga Ayu selama ini gitu kan. The show must go on, dan sekali lagi juga dunia harus tetap berputar pastinya gitu ya. Jadi aku juga mengharapkan ya Ayu tetap maksudnya hubungkan dengan kita, dengan adanya Ayu teman-teman juga tetap punya spirit yang bagus gitu ya, tetap semangat karena nanti pun kan leadershipnya akan turun ke bawah, jadi kan kita yang tua ya maksudnya juga harus sudah mulai sebelumnya itu dia kantornya di Plaza ya, tapi sebelum itu sebelum saya join lagi ke PR udah lama dia main berapa 170 ada banyak ya, ada banyak. udah lama sebetulnya. Budi Utomo sama apa? Masih ada ganti masih ya masih aktif ya. Terus Indah. Waktu itu ketemu dia tuh saya, wah ini keren nih cewek gitu ya. Pengen juga sekantor sama nih cewek. Waktu itu saya kerja di Kikom. Jangan gaya Ya. punya suami. Nggak mungkin, karena dari segi kasta perusahaan sama dari kasta kekayaan tinggian dia nggak mungkin. Kecuali Arif yang bisa, Arif doang yang bisa. Nah, kesempatan yang kedua beberapa tahun kemudian ketemu di Jabir waktu pegang industri bareng dia. Nah, tapi sayangnya saya selalu ketinggalan satu langkah di belakang dia. Ketika saya akhirnya kerja di Fortune, beberapa bulan kemudian dia keluar gitu. Jadi memang ada satu impian kerja bareng yang belum terlaksana. At least megang 1-2 crisis project yang berat bareng sama Ayu gitu ya. Pengen banget kita utilize, kita punya resources bagus-bagus di Fortune atau segala macam. Tapi anyway, hidup itu nggak pernah. Indah suruh gue ngorek ke dia, tapi dia sumpah-sumpah dia nggak tahu dia. Iya, tunggu aja. Biasanya kan malu-malu gitu kan, malu-malu gitu kan. Mungkin 2-3 bulan lagi tiba-tiba jadi ya. Orang yang baik, orang yang minim dosa, minim. Mohon maaf jangan ngomongin dosa. Permukaan hari ini Bapak menerima buat Ayu yang saya bagi 4 bulan, 4-5 bulan. Terima kasih buat persahabatan, buat pertemanan, ya. Buat saya sih pribadi tulus ya. Jadi terima kasih juga buat serah terima yang begitu mudah dilakukan. Nggak ada kata lain sih selain thank you yuk buat semua ilmu, walaupun saya berharap bisa lebih menyerap ilmu Ayu dan sudah lama tahu persis dunia PR. Cuman saya berasa dengan waktu 4-5 bulan ini saya paling nggak tahu lah bagaimana harus menjalani satu project, dan ya walaupun hanya baru teknisnya ya belum sedalam Ayu. Cuman nanti kan kita tetap keep in touch, tetap bisa terus gangguin Ayu. All the best sebenarnya buat saya sih pribadi, doakan yang terbaik buat Ayu, dan saham ini apa kata Adam, kalau seandainya Ayu jadi direktur dan lain sebagainya jangan kata itu aja sih. All the best. Thank you Mas Salam. Aduh apa ya? Pertama tahu Bu Ayu dulu waktu di Plaza Indah ya, Plaza 3 ya. Bu Ayu itu udah kayak, ya dulu karena dulu manggilnya Bu Ayu, anak-anak
dulu Bu Ayu udah kayak ini lah, kayak seorang ibu dari buat anak-anak monitoring. Nah sampai sekarang makanya juga pas belakang saya kaget ketika tahu Mbak Ayu resign, karena ya terus terang saya sampai selama di sini juga dari Bu Ayu yang ini gitu. Jadi saya merasa kehilangan. Mbak butuh tisu nggak? Tisu, Mbak, siapinnya tisu sama pispot. Kalian tuh yang dulu buat. Dia butuh tisu. Konsumtif kasih. Ruangan sama Bayu. Terus kita pindah tuh ke Galak Buka. Baru deket banget nih berinteraksi sama Bayu. Jadi Nah, lah, slow. Lu jangan lojum kalau Digoyang gambarnya. goyang. Langsung. posting aja nih. Sama Bayu tuh paling banyak. Kalau misalkan kayak teman-teman kayak Sinta gitu baru-baru ini deket gitu kan. Lu aku dari mana? Dari apa? Kayaknya bener dah. Kayak lu orang lagi nangis ya ditawain. Dia nangis tapi ketawa. Baru 3 bulan kerja udah curhatan gua. Lu mending gue mau 3 bulan, 9 bulan. Jangan curhat kalian. Iya, jadi itu momen 3 bulan kerja gitu ya. Terus agak kaget gitu ya. Udah curhat-curhat tuh. Kok ini ya, apa namanya? Langsung banyak ngobrol banyak hal gitu. Biasanya kan sementara aku tuh terbiasa di kantor-kantor sebelumnya kan agensi gitu ya. Ya aku pikir kan ya paling sama-sama aja suasananya gitu. Bayu ini yang ngasih tahu bahwa di part-part ini. Nanti kalau nggak ada Bayu, apa siapa? Iya ya. Waalaikumsalam. Namanya sejahtera buat semuanya. Saya mau cerita dikit awalnya mungkin kayak teman-teman yang lain. Saya bersyukur ya atas. Kedengeran dong, nggak kedengeran. Oh nggak kedengeran ya Bu? Iya. Ya saya bersyukur bisa masuk Fortune PR gitu ya sekarang Fortuna PR. Karena saya kurang lebih backgroundnya hampir sama Pak Wimpi sama Bu Ati. Jadi berangkat dari advertising dulunya gitu. Terus akhirnya pindah ke PR. Karena sebenarnya jurusan kuliah saya juga ngambil PR. Terus di kehidupan saya ini saya juga bersyukur bahwa dipenuhi hal-hal indah gitu ya. Yang salah satunya dikelilingin sama wanita-wanita yang indah juga gitu. Masih zamannya Bu Indira, itu saya udah diserang macam-macam gitu lah. Saya nggak ngerti gitu kan. Nah Mbak Ayu salah satunya ngebelain saya sama Bu Indira juga gitu. Karena saya masih baru di week-week itu. Terus yang kedua Mbak Ayu yang pertama ngajarin strategi planning ala Fortune PR itu seperti apa gitu. Terus Mbak Ayu juga, saya ngerasa jadi PR Mbak Ayu juga nih selama di Fortune PR gitu. Karena banyak orang yang tertarik sama beliau nih salah satunya. Kalau masalah deketnya baru belakang-belakang ini saat sistem kita udah dilebur, udah nggak ada bisnis unit. Tapi emang di satu sisi benar yang diomongin sama Pak Wimpi ya, sama Mas Franky, sama Bu Indah, itu mungkin nggak setegas Mbak Ayu kalau ngadepin klien gitu kan. Apalagi kalau ada masalah-masalah yang memang di luar scope of work gitu. Mbak Ayu bisa punya prinsip di situ. Tisu beneran dia udah mau nangis. Fortune atau Fortune Indonesia atau Fortuna ini yang wawancara ya Bu Ayu gitu. Apa ya, kayak semacam saya kayak diangkat dari seorang barbarian menjadi seorang yang lebih lebih beradab gitu dari sisi dari PR gitu, diajarin untuk yang lebih apa ya, lebih ke peradaban lah harusnya gitu. Gitu. Jadi ya sangat berterima kasih atas apa, baik dari sisi pembelaannya, dari sisi bimbingannya, dari sisi ilmunya dan sebagainya. Ya, nggak bisa berkata-kata sebenarnya, ya itulah yang bisa saya sampaikan gitu. Artinya rasa terima kasih itu pasti akan terbawa sampai mungkin kita jauh melangkah kemanapun itu. Dan untuk Bu Ayu sendiri kesuksesan di depan itu, atau ya mungkin mau berinteraksi dengan beda bisnis atau segala macam, saya pikir doa kita pasti yang terbaik buat Bu Ayu. Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Sia-sia tisu gua. Lanjut Bang Bud, mau siapa? Siapa ya? Cewek dong dari cowok semua. Cewek. Beberapa kali tuh sering ketemu sama Bayu di toilet pas bawa Bayu Toilet ketemu terus Lintang? kayak selalu nanya, kamu kalau misalnya lanjut jadi ini gimana, kayak gitu terus kan. Terus awalnya tuh aku yang masih sungkan sama Bayu rasanya tuh, terus juga
pas aku udah ditinggal sama Mbak Joyce, Mbak Widya, ya mau nggak mau kan semuanya dibantu sama Mbak Ayu kan, aku masih handle klien itu. Terus ya ternyata Mbak Ayu tuh yang pertamanya aku kayak rada-rada ya takut gitu sama Mbak Ayu, cuman lama-lama ya Mbak Ayunya tuh ngomong banget gitu. Setiap kali kayak misalkan aku udah buntu, gak tahu harus ngapain, aku tuh ada di transisi gitu loh. Jadi sebelumnya aku sempat ngerasain sebentar sama Bu Indah, sama Mas Franky, dan mendengar cerita-cerita dulu seperti apa, dan sekarang ternyata ada tantangan baru seperti itu. Terima kasih Mbak Ayu buat ngobrol-ngobrolnya. Sedih. Sebenarnya aku sedihnya mungkin karena nanti akan menemukan, mungkin harus menunggu dan berproses seperti itu di tempat yang sekarang. Mungkin kuliah PR tapi ilmunya masih sedikit banget. Tapi Mbak Ayu mau berani gitu angkat aku jadi konsultan. Bahkan dikasih proyek yang langsung sama pemerintah gitu, langsung ke daerah. Langsung ke perbatasan ya. Dunia PR sebenarnya gini, dunia kerja PR sebenarnya kayak gini. Ilmu yang aku dapat di kuliah mungkin ada beberapa yang aku prestasinya lumayan di kuliah tapi nggak kepake di tempat kerja sebenarnya. Belum kepake. Tapi di situ aku juga belajar kalau Mbak Ayu juga sering ngasih tahu, walaupun misalnya aku banyak salah. Sih Mbak Ayu approve langsung tanda tangan kontrak gitu. Ya saya juga kaget gitu. Oke, gitu. Terus saya mulai kerja tuh 2 minggu lagi tapi udah dikasih tugas sama Mbak Ayu untuk mapping media untuk Royal Enfield. Gitu. Jadi kalau kayak Mbak Ika udah mulai ini kerja, saya sebelum masuk tuh udah mulai dikasih PR. Itu ngepus, cuman bisa ngasih solusi. Bahkan kalau dulu kita ngerasainnya di zamannya di Jabir itu ada 3 orang DGD dengan apa ya? Yang keras semua lagi ya? Semua. Udah dominan semua. Kita tuh di divisi netral tuh jadi kayak daerah dan saya ngeliat Bayu mau nolong tapi dia bisa menengahi semuanya gitu. Dia akhirnya proyek itu bisa Franky apa Mbak Indah? Iya, ketemu Franky, ketemu Mbak Indah, ketemu Ayu, keras semua. Iya. Dan kalau misalkan netral kan selalu berhubungan sama semua klien dan semua konsultan kan ya. Bayu walaupun tidak memegang klien tersebut, dia masih mau membantu mencari solusi gimana caranya biar kita bisa aktif. Bahkan saya ingat banget waktu itu di Hankook tuh kita ngerasa stuck banget karena ya kita udah berkali-kali ngasih input kalau misalkan harusnya begini, tapi agak sulit. Tapi akhirnya Bayu mengumpulkan kita semua termasuk di Hankook dan akhirnya kita punya solusi yang bisa kita kerjakan bareng. Kondisi kita sekarang berbeda banget sama itu. Tapi kita lebih menyatu di belakang diskusi. Dan itu juga alhamdulillah kedepannya. Apa ya, kalau sama Mbak Ayu nih saya sih secara pribadi memang merasa intens komunikasi ya. Terutama Mbak Ayu itu jembatan tim Edmond dengan tim yang lain, khususnya misalnya konsultan. Terus kemudian kalau misalnya ada permintaan klien yang lain, tadi saya ngerasain di satu sisi selalu mempush ya kan, bisa lah tadi. Di sisi lain juga saya ngerasa tuh ada win-win solution. Mbak Ayu tuh selalu mencari win-win solution supaya jadi semuanya enak gitu, jadi semuanya harmonis. Itu yang saya rasakan selama ini bekerja sama Mbak Ayu ya. Saya pikir mungkin nanti di tempatnya yang baru, saya pikir ini jadi modal yang sangat kuat lah. Jadi brandnya Mbak Ayu mungkin ya. Saya secara pribadi ngerasain itu gitu. Mbak Ayu tuh sebagai jembatan terutama tim Edmond ke tim yang lain dan juga ke klien. Yang paling berkesan sama saya waktu itu kejadian ketika anak-anak tim Edmond mogok Mbak, 8 orang nggak mau kerja waktu itu, 1 orang itu pegang 2 kerjaan, jadi saya pusing kan. Untung waktu itu Mas Azami kita bagi 2 kan, deadline-nya harian semua. Nah di situ juga saya ngerasa secara pribadi perannya Mbak Ayu tuh untuk ngejembatanin ke manajemen ya, ke HRD, terus tolong bilangin teman-teman Mas ini ya. Alhamdulillah cuma 2 hari mogoknya. Tadinya mau bilang seminggu, katanya waduh kalau seminggu saya Hazami itu bagi kerja bisa nggak tidur seminggu itu. Tapi ya saya ngerasain secara pribadi sih di situ ya, maksudnya win-win solution, nge-push tapi juga realistis, itu yang saya rasakan selama ini dengan Mbak Ayu gitu. Ya saya berharap sukses Mbak Ayu mungkin di tempat lain, dan semoga nggak lupa juga sama kita. Itu aja, terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masuk awal itu aku di media monitoring, tapi nggak gabung sama Mas ini. Terus karena sering diajakin event, jadi
dimasukin ke media relation sama Mbak Ayu. Banyak pelajaran yang aku ambil. Mbak Ayu, Barista, jangan nangis dulu, abis lu gue soalnya. Tambah tisu. Yang paling berkesan adalah Mbak Ayu, orang yang paling percaya sama aku ketika aku masuk film kamu. Kamu buat tahu lah ya, itu bisa buat saya marah lah, apa pulang masuk sini semua. Jadi aku tuh nggak ada percaya diri lagi jadi PR ketika kata pulang. Nah itu kata pulang itu dia yang keluar. Tapi istilah aku pakai tips itu buat untuk Mbak Ayu kasih aku tuh semacam yang baik kak, cukup hamil kan. Jangan cemil lagi ya kan. Nggak boleh gitu loh Bu, masih usia produktif ini Bu. Memang perjalanan panjang banget buat aku di Fortune. Aku merasa bahwa tiba aku keinget zaman dulu. Makasih buat yang udah. Ya salah satunya yuk kita doa sebentar Al-Fatihah aja buat yang sudah menurut kita Windra Bidin. Memang sebenarnya memang Tarik apa? Ya 15 tahun aku jalanin ini dari awal. Memang awalnya aku memang sebetulnya nggak cita-cita jadi PR. Aku bukan orang PR sebenarnya. Jadi dari awal memang background aku humas, memang meskom, tapi memang bukan cita-cita ke PR. Cita-cita ke PR ini sebenarnya aku nyemplung. Waktu itu dipercaya, dicolek oleh, kenapa tadi aku minta tolong didoain, dicolek oleh Ibu Indira Bidin. Pada saat itu Mbak Indira nyolek aku karena dia melihat ada satu sisi di mana dia pernah ketemu aku sebagai jurnalis pada saat itu. Dia melihat mungkin cocok untuk satu klien yang waktu itu pertama kali Mbak Ati Garuda Indonesia. Jadi di situ ada bukan sebenarnya aku nggak kenal kayak konsultan temen jadi dia nggak hari-hari berhubungan sama aku, tapi dia akhirnya karena Bu Indira pernah melihat aku, jadi dia minta dicolekin lewat si konsultan ini. Akhirnya aku ketemu dengan beliau almarhumah memproses itu semua. Jadi intinya adalah aku berterima kasih oleh semuanya sebenarnya yang menjadikan aku seperti ini, semuanya yang membentuk aku seperti ini, semuanya aku belajar dari semua senior-senior yang ada, mulai dari Bu Meranti, Mbak Indira, almarhumah Bulia, kalau memang ada yang tahu itu juga salah satu yang sebelumnya juga satu paket sebagai managing director dengan almarhumah Bu Indira. Lalu ada beberapa hal, ada Mbak Mayana aku bisa sebutin, ada juga Udah nggak ada ya? iya semua udah nggak ada. Dan aku sedih sebetulnya dengan format yang seperti ini. Maksudnya format seperti ini adalah aku tetap terakhir bilang juga ke Mbak Sasa bahwa Fortune harus tetap ada, legacy harus tetap ada. Kemarin aku juga farewell sama Mbak Sasa, aku jelasin dengan format yang seperti ini jangan sampai ada culture yang hilang Mbak, kalau bisa tetap dipertahankan buat sekarang. Jadi aku juga ini juga udah minta izin ke yang masih ada lah Bu Miranti. Aku udah ngomong juga ke Bu Miranti untuk memutuskan ini semua. Sebelumnya aku juga pas Mbak Indira sakit, aku udah sempat bicara juga ngobrol bahwa one day aku ada timeline untuk bisa terbang, untuk bisa moving forward, untuk bisa step-step berikutnya. Dan alhamdulillah pada saat itu Mbak Ati almarhumah setuju banget dengan kondisi yang aku akan diajakin. Jadi sebenarnya ini ini udah aku planning sebenarnya. Jadi ini nggak tiba-tiba dengan kondisi yang ada. Jadi nah momennya sekarang buat aku pas. Jadi aku rasa teman-teman udah mulai mandiri semua, udah siap dengan strength-nya masing-masing menurut aku, dan semua Mbak Ati udah bisa dibantu dengan yang lain. Ya ini momennya. Jadi ya aku berterima kasih buat semua, Mbak Ati juga yang selama ini juga insya Allah kalau ada waktu dan memang ada rezeki kita masing-masing ketemu ya. Itu sih, makasih banget Mbak Ati. Makasih banget, Ayu.